Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan kemarin kalian suka banget gue nge-review ROG Ally atau Steam Deck. Sekarang kita bakal review, karena ROG Ally sekarang udah langka dan jadi mahal, Steam Deck menurut gue oke tapi nggak versatile. Sekarang kita bakal coba review si ini nih, yang menurut gue paling murah ya di kelasnya dan menurut gue paling worth it, yaitu si Lenovo Legion Go S. Dan ini tuh gue nge-record di November, tanggal 20-an, akhir November lah ya, dan gue dapetin di harga sekitar 7,5 juta. Video ini akan upload di Januari awal, gue nggak tahu harganya udah berapa, semoga nggak digoreng ya, semoga turun harganya bukan naik. Tapi gue bakal taruh linknya di deskripsi kalau misalkan kalian tertarik. Dan untuk full reviewnya tapi nggak bakal ketinggalan, jadi gue nggak bakal record full review bulan ini, gue bakal record full reviewnya deket-deket sama pas video full reviewnya tayang. Jadi ya, biar lebih deket aja timeline, jadi nggak terlalu lama gitu ya. Terutama buat tes gaming, kalian banyak yang bilang, "Bang, kenapa Wuthering Waves versi lama?" Jadi gue coba dideketin lah untuk reviewnya. Anyway, daripada banyak ngomong, kita langsung aja unboxing si Lenovo Legion Go S yang Z2 Go. Ini gue beli di AMD Store ya, dan gue beli di 7,5 juta, jadi gue udah bilang. Dan kita langsung aja buka si boxnya nih. Boxnya menurut gue dibanding sama dibanding sama ROG Ally dan satu lagi itu apa sih? Steam Deck ya, ini boxnya paling gede loh, gede banget boxnya, segede gedem ya. Kalau Steam Deck biasa aja, ROG juga kayak konsol biasa, ini boxnya gede pisang pokoknya, it's way too big for me. So, kita langsung aja buka nih, gue udah gunting si segelnya, kayaknya gunting lagi udah di-cut, kurang tajam kayaknya, there you go. Kita langsung aja buka. Dan oke, jadi sebenarnya nggak sebesar itu ya. Ini box packingnya aja yang besar. Ini untuk box aslinya seperti ini. Di sini kita dapat apa nih? Kita lihat box yang kecil dulu. Kalian di sini dikasih chargernya ya. Chargernya by the way dia bisa sampai 65 watt. Nanti kita bakal liatin juga tech speknya pas sudah ngeluarin si device sendiri. Di box kecil kalian dapat charger. Dan kalau misalnya kita pinggirin dulu, kita angkat yang ini nih. Packingnya lumayan keren ya. Gue suka si ininya nih. Kayak bentuk-bentuknya, wah di kamera mungkin terlalu kelihatan terang, tapi ya ini gue suka si desainnya. Dan di sini kalian dikasih apa ini? Kayaknya ini, ini nih, agak lucu ya. Kalau Lenovo Legion Go S tuh nggak ngasih stand, jadi dia ngasih stand. Ini stand pretty much stand yang kalian harus craft sendiri, buat sendiri pakai cardboardnya. Tuh kelihatan nggak tuh? Ini tuh stand, lucu banget ya. Ya, gue bakal taruh aja, nggak bakal dipakai. Kita kepinggirin dulu boxnya dan langsung aja kita fokusin ke box ini. Wow, sangat mengkilat banget ya boxnya. Kita langsung aja buka. Ini bukanya kayaknya tinggal di slide aja ya. Nah, seperti itu. Dan oke, lumayan keren sih, gue suka. Semua terbuat dari styrofoam dan oke. Ini memang konsol yang besar banget. Yep. Dan cuma segitu aja ternyata ya, nggak ada tetek bengek yang lain. This is a big one. Oke. Jadi memang kita bakal bahas technical speknya dulu ya. Jadi kalau misalnya kita mau taruh speknya di sini, kalian bisa lihat dia punya layar yang besar ya, pakai 8 inci, lebih besar daripada ROG Ally yang 7 inci dan yang pasti jauh lebih besar daripada Steam Deck. Walaupun bukan OLED tapi udah touchscreen dan udah high refresh rate, Z2 Go dan baterai juga lebih besar dari ROG Ally, tapi tetap nggak sebesar kayak ROG Ally X yang baterainya segede gaban ya. Tapi ya, first impression, holy, ini gede banget guys, damn. Nggak tahu apakah kelihatan ya di kamera, tapi ini bener-bener gede banget. Kalau misalnya mau dibandingin sama buku anime nih, gede banget ya. Kalau misalnya mau dibandingin sama apa yang make sense ya, sama F1 figure mungkin, gede banget. Dibandingin sama mouse gue deh ya, sama Lamzu Maya X nih. Yap, segede itu guys. Ini kayak lebih realistik ya. Ini kayak mouse yang ukurannya medium to big nih, Lamzu Maya X. Gede banget ini konsol ya. So, sebelum kita masuk ke rambling dan build-nya sendiri ya, atau rambling tentang gaming performance-nya, kita bakal bahas dulu untuk desainnya. Desainnya ini bukannya Steam Deck version. Kalau nggak salah Steam Deck version tuh nggak masuk ke Indo ya. Jadi ini yang versi biasa yang Windows. Dan gue sih lebih prefer Windows karena gue main game gacha lain juga yang nggak ada di Steam, kayak Zero Zero, Honkai Star Rail, dan teman-teman. Well, gue nggak main Honkai Star Rail sih, maksudnya Duel Night Beast ya. Nggak jadi masuk Steam game itu. So, untuk konsolnya juga seperti ini. Dan kalau misalnya kita mau lihat build-nya juga, dia full terbuat dari plastik, tapi kerasa sangat bagus. Dan karena ini besar ya guys, jadi untuk weight-nya sendiri dibanding sama ROG Ally yang enteng hanya di 600 gram, Steam Deck yang cukup berat untuk size-nya di 660 gram. Ini Lenovo Legion, kalau misalnya gue bisa ukur, kayak gini ya biar bisa. Dia ada di 735 gram.
735 gram guys. Cukup berat, tapi menurut gue masih enteng dengan beratnya atau besarnya segede gedem gini. Jadi cukup oke. So, first impression untuk comfort kalau gue pegang, ini cukup comfortable. Ya pasti gue kerasa ini lebih comfortable daripada ROG Ally, tapi nggak se-comfortable. Gue nggak tahu ya, nanti gue bakal bahas lagi lebih detail di full review, tapi kayaknya nggak se-comfortable Steam Deck deh. Dan ROG Ally X masih nomor 1 untuk masalah comfortable, enak banget itu. Gue pernah coba di GS Shop. Kita bahas dulu yang pertama untuk port aja dulu ya. Jadi untuk port dan buttons di sini ada Hall Effect joystick yang di sini ada LED-nya ya yang kalian bisa customize. Ada D-pad yang sangat clicky, enak banget. Terus ada AXYB button yang enak juga. Gue rasa tombol ini lebih enak daripada ROG Ally sih. Di sini ada banyak button ya. Ada biasa nih kayak di PS gitu, ada select button, ada start button di sini, dan di atas di sini ada kayaknya ini tuh button untuk ngeliatin kayak overlay gitu ya. Dan untuk yang kiri ini untuk Legion button, soalnya ada logo Legionnya. Sorry, nggak bisa fokus. Nah, ini kayaknya Legion button. Nah, kalau misalnya kita di sini ada speaker dan ada touchpad yang segede menel dibanding sama Steam Deck yang segede gedem. Dan di atas di sini ada si heatsinknya. Dan yang pastinya nggak kayak ROG Ally ya, micro SD dia posisinya ada di bawah nih. Dan yang di atas di sini ada dual USB Type-C yang support DisplayPort. Nice. Di sini ada si power button yang logo Legion. Kalau bisa kelihatan mungkin, ya power button logo Legion. Dan di sini ada si volume button yang cukup clicky lah. Terus kalau misalnya kita di belakang, sayangnya nggak sebanyak kayak di Steam Deck ya. Dia hanya ada 2 makro button, kanan kiri gue sih nggak terlalu penting, dan di sini bisa diganti untuk si akselerasinya, atau bukan akselerasi siapa sih? Gue lupa lagi nih namanya, apa lock gitu. Jadi kalau misalnya kita ke bawahin, dia bakal kayak normal ya buat main game balap. Tapi kalau misalnya kalian suka main game FPS, pengen kayak tombol biasa, bisa dinaikin, dia bakal jadi kayak tombol biasa gitu. Lumayan oke sih, tapi gue lebih suka di kebawahin biar kayak lebih kerasa normal aja ya kayaknya. So, seperti itu untuk buttonnya sendiri, dan gue mau setup dulu bentar dan nanti kita bakal balik lagi untuk rambling first impresi gimana performance saya pakai Z2 Go, karena gue lihat kalau di internet Z2 Go sih nggak beda jauh banget, cuma beda 3-4 FPS dibanding Z1 Extreme yang sangat bagus ya, dan harusnya sih lebih efisien juga. Kita bakal tes sambil main game, sambil ngobrol-ngobrol ya, kayak pas di ROG Ally lah, kita bakal rambling lah ya. Untuk full review pasti bakal lebih detail, tapi kita sekarang bakal gini aja. Dan untuk full review juga gue bakal lebih ke pengalaman, jadi nggak bakal technical, kayak ngobrol-ngobrol aja lah seperti kalian suka. Oke, I'll be back soon. Oke guys, gue udah setup, tapi setupnya agak lumayan lama, bukan gara-gara Windows 11 ya, karena bisa kita lihat tuh di biro Windows 11 kalau misal update pertama kali pasti langsung disuruh dipaksa software update, itu nyebelin banget ya, nggak bisa langsung masuk. Dan kalau misalnya internet kalian lambat, nggak kayak gue yang cukup cepet, itu bakal lama banget, nyebelin. Tapi bukan gara-gara itu, karena kenapa setupnya lama, gue nggak cuma install game, tapi ya gue hapus itu Windows 11 sialan. Dan bisa kita lihat, gue sekarang pretty much ini pakai SteamOS, bisa kelihatan ya. Let's go. So, kenapa gue pindah ke SteamOS? Dan ini gue hapus Windows-nya, gue reinstall SteamOS. Karena SteamOS menurut gue di Lenovo Legion Go S itu sangat baik. Kenapa? Karena di Legion Go S ini, Steam Deck, kayak di Steam Deck ya, udah native support. Jadi udah fully support, nggak kayak masih beta kayak di ROG Ally. Di sini udah fully support, dan seperti kita tahu di luar negeri ada varian Steam Deck untuk Legion Go S. Bukan Steam Deck, sorry. SteamOS untuk Legion Go S. Sorry ya, kebalik-balik. Tapi ya, kenapa gue install itu selain performanya yang lebih bagus juga dibanding sama Windows 11 yang nggak nge-lag sama sekali. Ini UI-nya juga smooth banget kayak. Gue tadi pas pakai Windows 11 tuh ya, buka panel gini, nge-lag-nya minta ampun, ada delay gitu ya, kayak di ROG Ally juga. Dan gue sekarang pakai SteamOS ini, smooth-nya minta ampun, smooth banget. Baru kerasa kalau ini layar 120 Hz ya. Jadi, gue sih jujur rekomen kalian kalau misalnya emang bener-bener pakai device ini untuk gaming only ya, dan kalau misalnya kalian untuk productivity pun kalian oke sama Linux gitu, Steam Deck, atau sorry, Steam Deck lagi. SteamOS maksud gue, jauh lebih worth it dibanding Windows 11 sih. Lebih smooth, baterainya lebih awet, dan performanya juga lebih bagus. So, kita langsung aja omongin, ya bahas-bahas gimana first impresi performance-nya sambil kita nge-launch game ya. Jadi game yang gue baru install di sini sebenarnya hanya Wuthering Wave aja. Gue baru install Wuthering Wave, tapi nanti gue bakal install game lain juga kayak Monster Hunter Rise dan teman-teman buat gaming testnya. Tapi karena gue udah pakai SteamOS, sayangnya gue nggak bisa ngetes game Hoyo First atau Duet Night Abyss ya. Jadi gue mungkin hanya bisanya ngetes kayak Wuthering Wave, Where Winds Meet, bisa dites untuk game free-nya. Tapi selain itu nggak bisa. Well, gue bisa tes ini juga sih. Uma Musume mungkin, Graceful Online mungkin. Kalian bisa komen aja gue mau kalian ngeliat gue nge-review apa. Tapi
kayaknya gue bisa nge-review ini juga. Mana gamenya lagi? Oh my god, tadi ada padahal. Game yang paling edan sedunia nih. Paling mantap. Ya, hilang guys. Nah, ini dia. Sampai jatuh ke tas gue gara-gara ngeliat game ini. Anyway, kalau misalnya kalian mau ngeliat gue ngetes Snowbreak, semoga nggak dimonetize ya. Bisa komen juga di bawah. Anyway, daripada banyak ngomong, kita langsung aja tadi launch Wuthering Waves. Kalian bisa lihat seberapa smoothnya ini UI. Kayak HP flagship lah kalau di HP Maya, tapi kalau di sini kayak PC high-end. Gue rekomen sih install SteamOS. Cuma memang sedikit yang kurang oke-nya tuh ya, si kursornya nih masih belum bekerja kalau misal di desktop mode. Buatnya penasaran, untuk desktop mode ya tinggal gampang, tinggal ke power, terus bisa ke desktop mode. Ya, yang punya Steam Deck pasti udah tahu. Dan cara installnya sih gampang, banyak YouTuber yang ngasih tahu. Tapi straightforward banget ya. Kalau misal kalian butuh pertanyaan untuk nge-install Steam Deck-nya atau nge-install SteamOS di Legion Go S, bisa komen di bawah juga, gue bakal coba bantu sebisa mungkin. Gue lihat tutorial sih ada yang orang luar negeri itu lumayan oke. Kita launch saja. Dan performanya sih gue bisa bilang, nanti kalian juga bisa lihat ya di first impression ini. Dibanding sama ROG Ally yang kemarin gue review sih, bedanya memang Z1 Extreme lebih kenceng ya in benchmark gitu. Tapi nggak beda jauh sih, gue bisa bilang karena itu nggak apples to apples ya. Dulu gue pas review ROG Ally itu pas 2.0 rilis dan gamenya belum seberat se-insane sekarang sih Wuthering Waves. Tapi performanya sendiri gue bisa bilang FPS cuma beda sekitar 5-10 FPS lah. Dan gue pakai settingannya mirip-mirip. Medium setting di shadow, sisanya di low setting sama kayak di ROG Ally. Dan untuk wattnya, tapi gue agak besar di sini. Gue pakai 25 watt dan gue pakai FSR performance. Nggak pakai frame generation karena frame generation kalau di Lenovo Legion Go S ini sampahnya minta ampun. Itu juga salah satu yang oke. Nanti kita bakal lihat settingannya nih. Settingan di Steam Deck atau Steam Deck terus. Settingan di SteamOS menurut gue lebih banyak ya di Lenovo Legion Go S Z2 Go dibanding di Windows 11 untuk Wuthering Waves. Dan yang gue suka sama handheld ini juga layarnya men, 8 inch 16 by 10 gede banget, nyaman banget buat dipakai main game. Tapi ya, kalau misalnya kita mau ke setting dulu ya, kita ke setting. Nah, ini nih settingnya menurut gue cukup bagus. Karena kalau misalnya kita lihat ke paling bawah, dia ada AMD FSR 3 ya. Jadi FSR 3 ada frame generation dan kalian bisa atur super resolusinya. Ini salah satu yang gak ada di Windows 11. Jadi pas gue install yang versi Windows 11 ya, dia nggak ada FSR 3, dia adanya FSR biasa dan nggak hanya on atau off. Dan itu jelek, bikin gambar jelek banget. Kalau FSR 3 udah lumayan oke, jadi gue di performance pun menurut gue gambarnya masih cukup acceptable, masih cukup enjoyable. Jadi ya, salah satu positifnya di Steam Deck juga kalian settingannya ini dapat FSR 3 bukan FSR aja. Lebih komplit sih menurut gue. Dan overall kita langsung aja bahas gimana performance-nya. Karena world-nya beda-beda, kita ke Rinasita dulu. Ini gue lagi di Rinasita di abis boss battle ya tadi. Dan kalau habis boss battle kalian bisa lihat FPS-nya di sini nih. Gue mungkin zoomin dikit aja ya biar lebih kelihatan kalian. Nah, kayak gini. FPS-nya 58, 59 kalau jalan-jalan gini. Tapi memang karena game ini tuh benar-benar naik turunnya FPS-nya. Mau di PC mau di mobile. Jadi kalau misalnya lagi jalan-jalan mungkin 50-an ya. 50-an kalau lagi diem dia ke berarti hampir 60 gitu. Tapi kalau misal kita coba melakukan hal yang banyak actionnya, misal kita coba terbang ya. Terbang karena dia harus ngerender banyak, dia langsung turun ke 30. Tadi sempat 1%-nya di Legion Go S nggak sebagus di ROG Ally ya. Karena suka dip ke 20 tapi langsung naik lagi gitu. Tapi kalau lagi terbang di FPS-nya bisa kita lihat di 30, kadang 24 gitu. Ini di settingan medium shadow, sisanya low ya. Tapi overall sih menurut gue yang bikin oke, karena ini di PC, walaupun dia di low atau medium setting, visualnya menurut gue masih kerasa jauh lebih baik daripada di mobile setting atau di game Wuthering Waves versi mobile. Rata kanan menurut gue sih masih lebih bagus low setting di sini dan kerasa lebih oke aja ya. Kalau misalnya kita mau coba lawan tuh musuh ya. Mana nih? Kalian sekalian denger speakernya. Gue gedein dikit. Mana musuhnya? Oh, itu di bawah. Bisa kita lawan ya. Gue lari bentar. Mana? Aduh, kemana musuhnya? Oh, balik ke sini. Ya, Wuthering Waves sekarang nggak kayak dulu ya, dan gue pakai karakter yang memang berat banget sih, ini si Kartetia sama Cisa. Jadi FPS-nya kalau lagi combat gitu bisa turun sampai 30 FPS, tapi 30 FPS-nya tuh nyaman gitu, nggak kayak 30 FPS di mobile ya, yang kayak stuttery gitu. Ini 30 FPS-nya masih oke banget nih. Kita mau coba lagi ya, misal kesini nih.
gitu. Kerasanya kayak nyaman-nyaman aja nih di 30 fps, masih responsif. Kalau lagi ulti dia naik ke 50. Tuh, masih oke banget loh. Tuh, masih enak banget. Dan visualnya juga gue rasa ini di low setting masih lebih bagus daripada di mobile high setting. Cuma untuk speaker gue bisa bilang speakernya bukan yang terbaik, tapi nggak semendelep misal Steam Deck OS ya gitu, atau Steam Deck OS, Steam Deck OLED atau Steam Deck LCD. Tapi untuk detail sih lebih bagus daripada Steam Deck ya. Cuma nggak sebagus ROG Ally menurut gue. ROG Ally itu paling oke speakernya sih. Tapi di sini juga nggak kalah bagusnya sih, cuma ya oke-oke aja. Dan seperti itu kalau misalnya di Rina Sita, kalau lagi jalan-jalan gini FPS 47 gitu ya. Masih oke banget sih. Baterainya di sini nggak gede-gede banget, jadi bisa kita lihat estimated survival atau waktu time remainingnya 1 jam lebih dikit ya, wajar. Karena gue di game mode setting gitu di yang paling tinggi ya nih, warna merah. Bisa kita lihat kalau misalnya gue mau coba pindah ke mode yang lebih enteng ya, kita ke balance mode. Nah, yang warna putih. Di balance mode, kalau misalnya mau di balance mode, ini FPS-nya yang pasti bakal lebih tahan ya, bisa kita lihat itu naik ya sekarang, si tahannya jadi lebih tahan lama. Naik terus ya estimated battery karena ini cuma running di sekitar 15 wattan ya. Jadi lebih awet, cuma memang FPS ini kena hit lumayan ya. Jalan-jalan di sini 30 FPS, yang menurut gue 30 FPS lebih enak loh di sini daripada 40-50 FPS di mobile. Karena kalau misalnya combat untungnya dia masih bisa bertahan ya, nggak sampai kayak belasan FPS, bisa kita lihat tuh masih 20 tinggi dan kerasannya juga menurut gue masih oke loh di FPS segitu. Jadi kalau misalnya kalian cuma kayak jalan-jalan gitu ya, combat branded, menurut gue di 30 FPS ini konsol masih sangat enjoyable, masih enak dilihat gitu. Dan kalau misalnya kita balikin lagi aja ya, gue lebih suka main di yang tinggi soalnya. Nah, tadi kalau misalnya di balance mode kita bisa dapat hampir 2 jam, jadi baterainya lebih awet yang pastinya. Kita coba ke area yang cukup berat, area yang baru tuh, area yang di Cisa ya, yang di Lahairoi. Itu Lahairoi bukan ya? Bukan Lahairoi, what the fuck am I talking about? Area itulah yang Jepangan. Kita coba ke map, kita coba ke Blackshore, dan kita coba ke Chrono Reef Metropolis. Kita coba ke hub-nya aja ya, nggak usah battle. Nah, untuk masalah loading sendiri cukup cepat, dia udah pakai SSD yang pastinya. Dia loadingnya cepat, dan overall gue rasa untuk performanya ini gue lupa bilang ya, kalau misalnya mau dibandingin sama si Lenovo Legion Go S yang pakai Windows, jauh lebih bagus. Gue rasa karena dia nggak ada FSR performance, jadi performance-nya tuh agak kurang bagus. Gue dapat sekitar FPS itu kalau di pas pakai Windows 11, karena gue sebelum install Steam Deck OS juga, gue pernah pakai juga ya. Sebelum gue install ini, gue sempat install Wuwa juga, tes pakai Wuthering Wave, FPS itu dapatnya hanya sekitar 35 FPS. Itu di settingan low setting dan FSR-nya dimatiin. FSR dinyalain cuma nambahin kali 5 FPS, tapi gambarnya jadi jauh lebih buruk dibanding ini gitu. Jadi ya, ini sih menurut gue udah oke banget. So, kalau misalnya kita cuma jalan-jalan gini aja, nih, beautiful banget gak sih? Ini FSR performance dan low setting cuma shadow-nya aja yang di mediumin. Nah, kenapa gue shadow-nya di mediumin? Karena kalau shadow-nya low, menurut gue gambarnya jadi kelihatan kurang bagus ya, karena jadi kayak flat banget gitu. Tapi kalau shadow-nya medium, cukup oke, dan impact performance-nya gak besar-besar banget sama shadow high, tapi worth it untuk visual yang dikasih. Beautiful banget gak sih ini? Kalau misalnya kita mau coba rubah jamnya ya, kita coba rubah jamnya ke lebih siang lah. Kita coba rubah ke jam 9 nih. Nah, look at that. Ini di PC. Makanya gue bilang di PC jauh lebih bagus ya. Low setting dengan medium shadow kerasanya kayak gak ada setting yang setinggi ini mungkin di mobile ya. Dan FPS-nya kalau jalan-jalan gini 46, 45 oke banget loh untuk Wuwa yang memang ini gamenya salah satu game gacha terberat karena grafiknya makin bagus. Kalau misalnya kita coba mau battle-battle gak ada musuh gini, sama ya, dia ke 30-an, 31, yang menurut gue again masih sangat playable dan responsif banget dibanding sama touchscreen. Jadi ya, gue sih kayaknya gak bakal banyak-banyak kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin kayak kita bakal save aja pengalaman gue lebih lama, karena gue bakal pakai konsol ini sebagai konsol utama gue yang pastinya kalau misalnya gue lagi di luar, gue bakal pakai. Jadi untuk lebih detailnya bagaimana kayak misal apa ya, performa atau misal perbedaan TDP gitu, gue bakal bahas mungkin lebih detail nanti di full review-nya minggu depan ya, stay tune aja. Dan ini gue pas lagi again record ini gue udah lama banget, udah sekitar akhir November, jadi masih di Cisa. Tapi minggu depan pas review gue bakal recordnya deket-deket sama tanggal review tayang, jadi
nggak terlalu jauh hari juga ya. Nih, Shorekeeper. Ada istri kita lagi bengong. Anyway, kita langsung aja ke first impresi dan apakah ini device worth it di tahun 2026. Nah, menurut gue sih, kenapa gue bilang ini worth it di tahun 2026? Karena di harganya yang sekarang 7 jutaan, nggak tahu ya, kemarin pas bulan November gue lihat Nerd Review nge-review, dan sekarang gue nge-review semoga nggak digoreng, atau misal jangan sampai habis barangnya terus jadi digoreng gitu, tapi di harga 7,3-7,5 jutaan, untuk handheld ini menurut gue paling worth it, karena kalau harganya udah sekitar 10-11 juta atau 12 juta kayak Xbox Ally X sih, justifikasi untuk belinya makin kecil, karena strong point-nya hanya portability, dan di harga segitu menurut gue sih mending beli laptop ya kalau untuk opini gue gitu. Tapi ya, di harga segini sih oke banget, terutama yang bikin bagus layarnya yang besar, dan dibanding sama ROG Ally, sekarang ROG Ally udah nggak diproduksi, jadi memang pilihan yang 7 jutaan hanya ini aja, kecuali kalau misalkan nggak apa-apa sama ROG Ally yang bekas, tapi Ally yang biasa juga menurut gue agak rawan micro SD-nya ya, kalau di sini kan penempatan micro SD-nya bener gitu. Itu aja sih menurut gue ramblingnya, dan kalau bisa dibanding sama Steam Deck OS, atau Steam Deck OLED ya, gue sih lebih prefer ini ya, karena ini udah pakai Steam OS juga gitu, jadi sama aja kayak a better version Steam Deck gitu. Tapi kalau dibanding sama OLED, gue bisa bilang layar masih lebih bagus di OLED, di Steam Deck OLED, cuma memang lebih kecil, jadi ya itu sacrifice yang harus kalian pertimbangkan. Mending layar besar kayak gini tapi IPS yang menurut gue bagus juga ya, ini warnanya vibrant, atau OLED tapi lebih kecil dan performa chip saya juga nggak sebagus Z2 Go yang ada di Steam Deck OLED. Itu sih menurut gue first impresi. Kalau gue jadi kalian, well, gue udah beli sih ini buat gue sendiri, tapi kalau misal kalian punya uang 7 juta ingin main game PC yang bisa on the go, terutama kalian suka main game indie, main game gacha ringan, atau even game berat pun gitu ya, di FPS 30-an, kalian nggak apa-apa 30-40-an, ini sih pilihannya oke banget. Lagian baterai gue nggak tahu, baterai kayaknya bakal nggak beda jauh sama Steam Deck ya, karena dia udah pakai Steam OS, lebih efisien juga, nanti kita bakal lihat gimana. Tapi cuma segitu aja untuk sekarang, kita udah rambling lama banget, udah 20 menit lebih, tapi gue suka banget game handheld kayak gini. Mungkin kalian bisa sadar ya kenapa gue beda ngobrolnya atau lebih antusias, kadang starter gitu, karena memang gue lebih have fun aja bahas dengan kalian untuk masalah handheld ini dibanding ngebahas HP sih. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau ingin gue ngetes apa, bisa komen di bawah, yang pasti gue bakal tes gaming lebih detail juga ya, jadi nggak cuma full review, tes gaming detail juga di Lenovo Legion Go S, di channel yang ketiga gue, Status Subuh Game, bisa subscribe juga. Itu pertama kali tes handheld di situ ya. Tapi overall untuk videonya sekarang cuma segini aja, dan ketemu lagi minggu depan untuk reviewnya. Bagi kalian sih 1 minggu, kalau bagi gue sih 2 bulan lebih ya. So ya, thank you for watching, see you next week. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya, kita bahas diskusi deh. Bye. Oh ya, by the way, gue hampir lupa bilang, Genshin still sucks. Walaupun ada improvement, tetap aja kurang banyak. Kalian harus dapat lebih bagus ya di Genshin ya. Kalian at least harus sebagus Wuthering Waves lah, baru dia bisa dijustifikasi lagi, karena it's so ass man. Dibanding sama Zero Zero pun, mending Zero Zero. Anyway, rambling, takut komunitas Genshin ngamuk lagi, males ya soalnya snowflake semua. Kita tutup aja. Goodbye and see you next week.